sih. Menurut saya salah satu bagian dari tubuh kita yang sangat penting karena kalau nggak salah di dalam atau di bagian leher kita ini terdapat banyak sekali saraf-saraf yang pastinya berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita. Nah, ini sering kayak punya gangguan-gangguan di sekitar leher ini nggak cuma kayak ada rasa pegel-pegel, nggak cuma kayak ada rasa ngilu-ngilu, tapi bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan sampai dengan kematian. Apalagi ketika penanganannya pun salah, baik itu penanganan saat terjadi masalah maupun penanganan sehari-hari. Nah, bukan saya nih yang tepat untuk membahas masalah ini. Kita sudah bersama dengan Dokter Fitri dan juga Pak Susanto. Apa kabar Pak Susanto? Long time no see, sebelum sekali ketemu lagi Dokter Fitri semakin cantik. Halo dok. Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Saya juga hari ini luar biasa bisa kembali sama Dokter Fitri dan juga Pak Susanto lagi. Tapi Pak Susanto, kok ada sih orang yang punya gangguan sama lehernya gitu ya, dari awalnya cuma karena ngerasa salah bantal atau salah tidur itu bisa menyebabkan kematian. Memang ada hubungannya? Ada hubungannya, nanti dokter jelasin lebih lanjut ya. Cuma saya bilang gini, saya yakin ya. Yang simpel aja deh. Kan kita kalau sakit leher tuh suka krek. Iya Ya kan? Ya dok ya. Iya benar. Paling enak kan kalau lehernya pegang krek krek. Ingat loh, saya baca di internet 1 dari 1000 orang yang melakukan krek krek. Itu kena saraf kejepit. Oh, 1 dari 1000 orang itu ada penelitiannya tuh. iya. Ada kemungkinan saraf kejepit. Nah kalau udah saraf kejepit, dokter yang jelasin. Oke. Saraf kejepit sendiri, aku malah baru tahunya kan saraf kejepit biasanya orang tahunya di sekitar pinggang. Ternyata di leher juga. Nggak bisa. Oh, resikonya tinggi juga. Karena dok kan ya? memang di tulang belakang kita kan antara tulang sama tulang itu ada yang namanya diskus intervertebralis itu yang menyebabkan saraf kejepit gitu. Kalau dia mengalami yang namanya cedera atau memang terluka di yang tempat itu tadi gitu. Oke. Wah, nah yang menjadi penyebab ini yang orang-orang nggak tahu nih. Mungkin aktiviti hari-hari mereka ya Pak. Apa sih yang jadi penyebab orang bisa kena gangguan sama saraf leher? Saraf leher ya biasanya ya posisi yang statis. Oke. Paling banyak deh sekarang deh asik banget sama gadget. Betul. Ya kan paling banyak tuh asik banget laptop ya di depan laptop pakai HP ya. Saking serunya loh itu kadang-kadang bukan cuma nonton 2-3 menit loh sejam ya begini aja ya. Sampai malam mau tidur pun masih Sambil mau tidur badan udah capek tiduran tapi kepalanya gini. Kita ada satu posisi tapi dalam jangka waktu lama gitu ya. Jadi ini sebenarnya berhubungan sama kegiatan sehari-hari. Betul. Berarti kita rentan banget dong. Betul. Semua orang Posisi tidur yang salah juga akan mengakibatkan itu. boleh ya saya bilang karena zaman sekarang itu bahkan anak-anak juga ya cenderung kan dengan duduknya gitu ya. Berarti anak-anak juga termasuk orang-orang yang rentan terkena. Betul. Masalah nggak pandang umur. Iya cuman untungnya anak-anak itu kan masih fleksibel. Iya. Jadi saraf itu masih jauh lah dok ya. Iya. Kan belum degeneratif kan. Tapi buat umur yang 30-40 ke atas ya itu lebih bahaya. Begitu ini kan udah istilahnya penyusutannya udah banyak. Kalau umur 30 ke atas ya kan jadi udah degeneratif kalau istilah dokter ya. Makanya kalau misalnya salah posisi dikit udah saraf sedikit aja ya. Nah kalau udah saraf sedikit inget loh berapa tahun yang lalu 5 tahun yang lalu tuh ada yang salah pijit ya. Terus langsung sakit terus ya kan. Sakit semalaman balik ke rumah sakit meninggal. Karena dia menganggap itu di otaknya. Kan bukan di otaknya tadi. Sarafnya. Penyakit saraf kejepit itu betul sekali resikonya tinggi akan kematian dok. Betul. Dia pertama kali mungkin gejalanya ringan ya. Awal-awal mungkin kayak kesulitan di tangan gitu kan. Lalu dia merasa ototnya lemah aja gitu. Tapi lama-lama kan dia akan mengalami kelumpuhan dan bahkan sampai kematian. Kita mesti siap. Tadi kita share kan saya terkena sakit. Sebenarnya ngatasinnya itu ya susah-susah gampang. Misalnya dengan gerakan-gerakan ya kan. Tapi ada metode alternatif ya atau pengobatan alternatif. Contohnya ini ya kan. Contohnya ini ya dengan dokter Pilo ini namanya aja dokter Pilo ya. Pilo kan bantal ya kan. Iya bahwa ini panasnya bisa kelihatan di situ ya kan. Tapi panasnya bisa kelihatan di sekitar 40-50 ya. Nah ini batu yang dipanaskan. Makanya ini coba tiduran pakai lihat ya tiduran ya taruh di leher ya kan. Ini udah kayak dipijat. Dan ini nggak perlu nunggu saraf kejepit deh. Kayak aku hari-hari gini tidur pakai ini udah enak loh. Orang bilang kalau saya kasih lihat iya gitu, ini bantal pungku. Iya bener. Nah kenapa orang pungku dulu zaman dulu sehat-sehat ya? Karena tidurnya seperti ini. Ya kan? Nggak pakai bantal yang empuk apa ya kan istilahnya itu kadang-kadang malah salah posisi. Kalau ini kan leher kita kan ada elipsnya kan ya. Jadi dia mesti disangga dengan benar di bagian elipsnya itu ya kan. Nah kalau ini sambil tiduran ya kan bagian lehernya di sini ini bisa dipendekin ya. Ada adjustmentnya ya. Jadi sambil tidur
tiduran di sini sambil dipijit dengan sinar inframerah jauh karena batu yang dipanaskan. Oh ini jadi ini batu yang Yes. benar. Kalau batu itu kan ada energinya ya. Yes. Nah, itu pertanyaan saya. Aktivitas kita di rumah apa aja yang menyebabkan kita bisa kena gangguan leher? Aktivitas apa aja pasti kena. Kalau dalam posisi yang lama ya, posisi